Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, tema Rese saat ini adalah jujur sekaligus cerdik. Diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ingatlah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang baik itu diukur justru ketika dia tetap melakukan suatu perbuatan baik tatkala orang yang telah dibaiki itu tidak baik kepadanya. Nah, ini menandakan suatu tindakan mengasihi dan berlaku setia kepada mereka yang tidak mengasihi dan tidak setia kepada kita. Ya, kalau berbuat baik pada orang yang juga berbuat baik kepada kita, semua orang juga bisa. Tetapi yang sungguh-sungguh baik, meskipun orang lain tidak baik kepada kita, kita tetap melakukan kebaikan
kepadanya. Nah, untuk maksud itulah Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang perumpamaan di Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9 tadi tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan ini memang tampak aneh, seolah Tuhan Yesus memberikan pujian kepada bendahara yang tidak jujur. Tapi kita harus jernihkan dulu. Yang memuji bendahara tidak jujur itu siapa? Benarkah Tuhan Yesus? Kalau kita membaca teks ini, Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan. Tuhan Yesus sedang bercerita tentang seorang tuan, seorang bos yang memiliki bendahara. Nah, bendahara ini bertindak tidak jujur, tetapi kedapatan ternyata cerdik. Lalu tuan itu, dalam perumpamaan ini tuan itu yang memberikan pujian. Jadi bukan Tuhan Yesus yang memuji secara langsung, tetapi tuan yang diceritakan Yesus itu memuji bendaharanya. Saudaraku, sampai di sini kita clear ya. Artinya bukan Tuhan Yesus memuji langsung bendahara itu, bukan. Tuhan Yesus bercerita ada seorang tuan yang memuji bendaharanya meskipun tidak jujur, tetapi ternyata cerdik. Itu yang pertama yang penting kita clearkan dulu. Dan sekarang sudah jelas. Lalu hal yang kedua, lebih dalam lagi, kita perlu memahami budaya zaman dahulu perihal pengelolaan uang yang dipercayakan kepada seorang bendahara. Jadi begini, si pemilik modal, si tuan, hanya menyediakan suatu dana agar manajer yang diangkatnya, bendahara, mampu mengelola uang tersebut sehingga usahanya menghasilkan keuntungan. Karena itu, manajer yang disebutnya sebagai bendahara yang menentukan tingkat besarnya suatu bunga. Sehingga resiko kerugian harus ditanggung penuh oleh bendahara. Tetapi kalau dia berhasil, maka dia akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Nah, ini konteks bendahara saat itu. Tidak seperti sekarang. Apalagi kita memikirkan bendahara seperti panitia. Bukan. Bendahara itu berarti manajer yang mengelola keuangan. Nah, dalam perumpamaan selanjutnya diceritakan bahwa si pemilik uang mendapati bendahara telah menghambur-hamburkan uang miliknya. Segeralah bendahara itu dipanggil oleh tuannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang telah dikelolanya. Apa yang kemudian dilakukan oleh bendahara tersebut? Di ayat 5-7, bendahara itu mengurangi jumlah hutang dari para penghutang tuannya. Lalu 50 dan 20 itu dari mana uangnya? Jadi sebenarnya bendahara memotong hak keuntungannya, hak miliknya untuk diberikan kepada para penghutang. Sehingga pada akhirnya sang bendahara tersebut mampu mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi para penghutang tetap membayar, tetapi ditambahi dengan keuntungan yang menjadi haknya. Nah, akhirnya dari perumpamaan Tuhan Yesus ini kita dapat belajar bagaimana sang bendahara memikirkan masa depannya secara cerdik
Walaupun dia pernah melakukan kesalahan besar, namun dia segera memperbaiki dirinya dengan memotong apa yang menjadi hak keuntungan pribadinya diberikan kepada para penghutang itu. Secara finansial, sang bendahara itu tidak memperoleh banyak keuntungan dari hak yang seharusnya dia terima. Tetapi secara moral, dia mampu mempertanggungjawabkan sikapnya. Ini orang yang tidak jujur, tetapi cerdik. Orang yang tidak jujur, tetapi bersedia memberikan apa yang menjadi haknya dimiliki oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana dengan Anda yang jujur? Anda yang adalah anak-anak Allah pasti jujur dong. Apakah kita juga bersedia memotong hak pribadi kita untuk menjadi milik Tuhan dalam persembahan misalkan? Atau memotong hak pribadi kita untuk diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan? Mengapa saya katakan benar-benar membutuhkan pertolongan? Ya, karena tidak semua orang yang minta bantuan benar-benar membutuhkan pertolongan. Ada yang memanfaatkan. Kali ini, orang cerdik sekaligus jujur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika demikian seharusnya kita harus memiliki spiritualitas iman yang tinggi, agar kita bersedia dengan rela mengurangi dan memotong segala hak kita, agar umat memiliki ruang yang cukup lebar untuk mengasihi dan berlaku setia kepada mereka yang membutuhkan, meskipun mereka membenci dan tidak baik pada kita. Seperti yang saya katakan di depan tadi. Kalau kita benar-benar anak Allah, menjadi orang baik, maka semestinya kita lebih baik dari bendahara yang tidak jujur itu. Bendahara yang tidak jujur saja rela memotong hak pribadinya. Dan kembali saya bertanya, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda, orang-orang jujur? Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Pak, itu susah. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Benar, tetapi kita tetap harus berusaha. Meskipun tidak mudah, bukan berarti kita tidak melakukannya. Karena memang perintah Tuhan, jadilah orang baik, tetaplah baik, tetaplah memiliki kerelaan memotong hak pribadi kita untuk menolong orang lain, untuk mengasihi orang lain, meskipun orang itu tidak mengasihi kita. Bagian nas lain mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami saat ini. Dan kiranya tema Rese saat ini bisa kami resapi bersama-sama. Ya, sesungguhnya pada hari Minggu kemarin menjadi bahan khotbah Minggu, namun kini kami ingin menggumulinya lebih dalam. Tolong kami, sertai kami tetap menjadi orang baik, yang jujur dan cerdik. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kailujengan.